Pemerintah resmi menghapus retribusi persetujuan bangunan gedung PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban MBR dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya. Peresmian kebijakan tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan surat keputusan bersama SKB antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hangkodo, dan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Menteri PKP mengungkapkan SKB tersebut juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari, kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kabar terbaru terkait rencana RI mengekspor bahan baku mobil listrik prekursor ke Tesla. Aktivitas ekspor itu akan dilakukan November ini. Bahlil mengatakan Indonesia saat ini telah membangun ekosistem baterai mobil listrik, salah satunya ada pabrik sel baterai PT Indonesia Battery Corporation (IBC) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini punya kapasitas hingga 10 gigawatt. Dalam rencana besarnya, tahap pengembangan ekosistem akan berlanjut ke produksi katoda. Indonesia punya target besar untuk membangun ekosistem baterai mobil listrik lengkap dari hulu hingga hilir. Bahlil mengatakan saat ini progres pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 70 hingga 80%. Bahlil berharap hal ini akan menjadi salah satu daya tarik investor masuk investasi di Indonesia. Sebagai informasi, sebelumnya Bahlil telah sempat mengungkapkan rencana ekspor prekursor ke Tesla. Prekursor itu berasal dari kawasan industri Weda Bay. Utusan khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerjasama Multilateral sekaligus ekonom senior, Mari Elka Pangestu mengingatkan perlambatan ekonomi dan turunnya permintaan di China disebut sebagai salah satu pendorong banjirnya produk impor China di Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin parah jika perang dagang Amerika Serikat dan China kembali memanas. Dalam upaya mengatasi serbuan produk impor China ini, pemerintah RI disebut Mari memiliki 3 strategi yang telah dan akan terus melakukan antisipasi melalui trade defense untuk melindungi pasar dalam negeri, termasuk penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD). Langkah kedua dilakukan upaya mengatasi persoalan serbuan barang impor jalur tidak resmi atau ilegal juga menjadi persoalan yang harus cegah peredarannya. Hal ini penting untuk diawasi karena banyak pelabuhan atau pintu-pintu tidak resmi bagi barang-barang ilegal ini. Serta dilakukan upaya pemantauan produk lokal yang terancam produk impor China sekaligus mendorong daya saing produksi UKM dalam negeri. Menurut Mari, umumnya serbuan barang dari China adalah pakaian dan sepatu terutama bagi kelompok menengah bawah. Kondisi ini harus diimbangi dengan upaya memperkuat daya saing industri dalam negeri termasuk UMKM. Harga minyak mentah di pasar spot alami penurunan di awal perdagangan 25 November di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Pada perdagangan Senin, harga minyak Brent turun 0,9% ke posisi $74,5 Amerika Serikat per barel. Begitu pula dengan harga minyak WTI yang melemah 0,96% ke posisi $70,5 Amerika Serikat per barel dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga minyak dunia meskipun di pagi hari ini menurun, tetapi cenderung stabil seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antar kekuatan barat dan produsen minyak besar Rusia serta Iran yang meningkatkan resiko gangguan pasokan. Kenaikan harga minyak terjadi setelah Rusia menembakkan misil hipersonik ke Ukraina sebagai peringatan kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah serangan Ukraina ke Rusia menggunakan senjata dari Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Iran merespon resolusi yang disahkan oleh pengawas nuklir PBB pada Kamis dengan memerintahkan langkah-langkah seperti mengaktifkan berbagai sentrifugal baru dan canggih yang digunakan untuk memperkaya uranium. Robert Bosch, perusahaan pemasok suku cadang mobil terbesar di dunia,
mengumumkan pengurangan jam kerja dan gaji untuk sekitar 10.000 karyawan di Jerman. Langkah ini memperluas pengurangan yang sebelumnya diumumkan. Selain pemutusan hubungan kerja atau PHK, ribuan karyawan yang diumumkan pada akhir pekan lalu. Keputusan ini muncul di tengah tantangan besar yang dihadapi sektor otomotif Jerman, termasuk permintaan yang lemah dan persaingan dari produsen China yang menawarkan kendaraan dengan harga lebih murah. Pada Jumat lalu, Bosch mengatakan akan mem-PHK hingga 5.550 karyawan. Selain itu, sehari sebelumnya, perusahaan mengumumkan pengurangan jam kerja bagi 450 staf di Jerman. Menurut juru bicara Bosch, sebagian besar staf dengan kontrak kerja 38 hingga 40 jam per minggu akan dikurangi jam kerjanya menjadi 35 jam per minggu. Langkah ini dikonfirmasi oleh laporan kantor berita Jerman dpa. Adapun Bosch, seperti banyak pemasok lainnya, berada di garis depan perubahan teknologi. Tetapi transisi ke kendaraan listrik memerlukan investasi besar, sementara permintaan untuk kendaraan konvensional mulai menurun. Hal ini memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi operasional agar tetap kompetitif.